Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur kita boleh bersama-sama datang lagi meminta kasih karunia Tuhan bagi kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih sepanjang malam Kau berkati tidur kami. Ya, kami boleh tidur nyenyak. Pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada-Mu. Kami bersyukur kami boleh terus memiliki hati yang rindu, yang haus akan Engkau, sehingga kami boleh datang mencari wajah-Mu, dan kami boleh menikmati hadirat-Mu bahkan di sepanjang umur hidup kami. Sebab itulah kerinduan kami untuk terus tinggal diam di dalam rumah-Mu, di dalam bait-Mu, dalam hadirat-Mu. Sebab itulah yang terbaik dan yang terindah dalam hidup kami. Kami bersyukur pada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Sekali dikatakan, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta,
Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup. Menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memujimu, aku menyembahmu, Kau Allah yang hidup. Menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang menikmati semua kemurahan-Mu. Menikmati semua kemurahan-Mu. Menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya.
Kami memujimu, kami menyembahmu dalam bait-Mu, dalam hadirat-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, kami sembah, kami sembah. Haleluya, 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 haleluya. Ya Allah. Terpujilah nama-Mu, Yesus. Terpujilah nama-Mu, sebab inilah kerinduan hati kami, selalu berada di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu. Haleluya, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu selamanya.
Ya Allah, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar bagimu. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam-Mu, Yesus yang beri kekuatan bagi kami. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami puji, kami tinggikan namamu, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 sebab Engkau Allah yang perkasa, Allah yang ajaib. Kami aman di dalam-Mu, dan kami mau terus tinggal di dalam-Mu, tinggal di dalam kasih-Mu, kasih yang sempurna, kasih yang kekal. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau bolehkan aku layakkanmu, ku dapat memanggilmu Bapa kami yang ku cinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Selamat Bapa-Ku, Bapa yang lemah, takkan kami biarkan aku melayani sendirian.
Kau selalu ada bagiku, Engkau Bapa, Bapa yang terhormat. Kasih yang sempurna, kasih yang sempurna Tuhan, ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau berikan aku layak aku dapat memanggilmu Bapa kami yang ku minta saat ku mencari mendapatkan, ku ketuk pintumu yang kau bukakan. Engkau Bapa, Bapa yang kekal, takkan kau biarkan aku yang sendirian. Kau selalu ada bagiku, Engkau Bapa-Ku, Bapa yang dekat. Kau selalu ada bagiku, kau selalu ada. Kau selalu ada bagiku, ya. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang dekat. Engkau Bapa yang kekal dan Engkau yang selalu ada bersama dengan kami, bahkan di dalam kami. Sebab Engkau Bapa yang setia, Bapa yang penuh kasih, sebab Engkau kasih adanya. Sebab kami bersyukur dan kami bangga punya Bapa yang seperti ini. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam kasih, sehingga kami boleh menikmati hari-hari hidup kami dipenuhi dengan damai, sejahtera, dan sukacita berlimpah. Karena kasih-Mu yang terus melimpah dalam hidup kami. Kasih yang memampukan kami untuk taat melakukan firman-Mu. Bukan karena kami takut dihukum, bukan karena kami menginginkan diberkati, tapi karena kami mengasihi-Mu. Sebab itu biarlah Engkau terus di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Firman-Mu mengendalikan hidup kami. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percayakan firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu pagi ini di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ko Simon. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua. Jadi hari ini ya kan, tanpa kita sadari sebentar lagi kita sudah masuk ya kan di akhir tahun 2023 ini. Tetapi saya yakin dan percaya semakin hari kita bukan semakin
eh, jauh dari Tuhan, tetapi harusnya semakin hari semakin kita lebih baik. Karena setiap hari kita pagi-pagi sudah mencari Tuhan dan kita mau bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang berarti di lingkungan kita, di komunitas kita, dimanapun kita berada. Karena itulah orang bisa melihat Tuhan dalam orang percaya dan orang boleh percaya sama Tuhan karena apa? Perbuatan kita sebagai anak-anak. Jadi Bapa kita akan diakui. Orang juga bertanya-tanya, ya kan, kalau anaknya itu baik dan orang lihat anaknya itu memang eh, hebat, pasti orang tanya siapa bapaknya, ya. Jadi tentunya kita sebagai anak Tuhan, kita juga anak-anak yang harus selalu memuliakan nama Tuhan. Semakin hari saya rasa ya hidup ini ya saya semakin percaya kepada Tuhan. Dengan semalam saya membaca terus, merenungkan terus dalam uh, 2 Samuel ayat 21 ini ya bagaimana Raja Daud ya. Jadi saya mau bacakan 2 Samuel ayat 21, orang-orang Gibeon dan keluarga Saul. Dalam zaman Daud terjadi kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan pada berfirmanlah Tuhan pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Jadi di sini saya melihat ya kan Raja Daud ini memang seorang yang luar biasa. Tapi ada luar biasanya, ada juga tidak luar biasanya. Tidak luar biasanya ketika waktu dia memimpin keluarganya ya tidak begitu berhasil ya. Tetapi ketika dia memimpin kerajaannya ya kan dia begitu mengandalkan Tuhan. Nah, inilah yang saya rasakan ya kan apa yang saya flashback ke belakang. Kita percaya Tuhan ya kan. Percaya kita melakukan aktivitas tapi kita kadang-kadang untuk melakukan hal-hal yang biasa-biasa kita sudah tidak tanya Tuhan lagi. Udah biasa saya melakukan itu. Tapi akhir-akhir ini saya merenungkan ya kan bagaimana hidup yang saya alami ya kan. Nah, ketika membaca ini saya teringat sekali ya kan bahwa Daud ya kan dia bertanya kepada Tuhan. Sebetulnya kalau di Indonesia mungkin 3 tahun terjadi kelaparan berturut-turut presidennya pasti sudah dicopot ya. Tapi Daud di sini kita lihat ya dikasih kesempatan Tuhan untuk memimpin bagaimana ya kelaparan menimpa kepemimpinannya. Di sini kalau kita lihat kenapa bisa terjadi kelaparan dulu itu semua tumbuh-tumbuhan, lahan masih banyak dan sebagainya. Nah, di sini saya dikuatkan oleh firman ini bahwa dari zaman-zaman nabi-nabi sudah dan raja-raja dulu sudah terjadi kelaparan. Jadi memang firman Tuhan ini luar biasa ya dari dulu ya. Jadi kalau saya renungkan apa ya kalau Tuhan tidak berkenan ya kan apapun bisa terjadi. Karena di sini kenapa terjadi 3 tahun berturut-turut ya kan. Nah, karena ada Saul ya kan yang dulu ya kan mertuanya ya kita tahu ini hutang darah ya keluarga Saul hutang darah. Maka saya bilang kadang-kadang kita ini ya kan kita tidak tahu kenapa hari ini kita tidak berhasil. Kenapa hari ini kita menderita. Ya, jadi kalau saya coba-coba belajar, saya juga merenungkan ya kan. Di dalam kalau nggak salah dibilang atau di Matius ada mengatakan kutuk itu ya kan terjadi turut sampai keturunan ketiga dan keempat. Kalau yang seberang sana katanya 7 keturunan.
Nah, hari-hari ini saya juga mulai mengajar kepada seluruh karyawan saya. Saya lihat ini kenapa mereka tidak berhasil, mereka kerjanya loyo, mereka kerja tidak semangat karena ada banyak beban. Ya kan? Nah, hari-hari ini ya kan kita tahu bahwa persaingan kehidupan semakin berat, semakin sulit. Tetapi setelah saya belajar coba memberanikan diri membawa tentang hati Bapa ya, kepada mereka saya ajarkan rupanya kepahitan-kepahitan masa lalu mereka, ya kan? Kalau kita hitung aja 3 keturunan itu, satu keturunan firman Tuhan katakan umur yang sehat itu 70 tahun, 3 generasi sudah 210 tahun, kita nggak tahu apa lagi ya yang dilakukan oleh kakek dari kakek kita. Tapi di sini saya lihat ya kan, baik ini satu petunjuk buat kita. Tuhan mengajak memakai Daud untuk beri pencerahan kepada kita. Daud tanya Tuhan. Tuhan bilang apa? Ya kan? Nah, di sini saya lanjutkan ayat kedua. Lalu raja memanggil orang Gibeon dan berkata kepada mereka. Orang-orang Gibeon itu tidak termasuk orang Israel, tetapi termasuk sisa-sisa orang Amori yang walaupun orang Israel telah bersumpah kepada mereka, Saul berikhtiar membasmi mereka dalam kegiatan untuk kepentingan orang-orang Israel dan Yehuda. Jadi dalam zaman kepemimpinan Yosua, ya kan, Yosua dan sudah berjanji tidak akan membinasakan bangsa Gibeon ini, orang-orang Gibeon ini. Tetapi di sinilah kadang-kadang kita tidak mengetahui apa yang terjadi masa lalu, ya kan? Masa lalu sudah, waktu itu Yosua sudah berjanji tidak akan membinasakan orang Gibeon. Dan Tuhan pun ya kan merestui itu. Tapi oleh karena apa? Kadang-kadang kita ini terlalu overacting, terlalu overconfident. Akhirnya ketika Saul memimpin, dia pikir ini harus dibasmi semua. Nah, dia nggak tanya Tuhan. Padahal Tuhan apa? Akhirnya ini jadi satu kutuk menurut saya, ya kan? Yang saya dapat itu suatu kutuk. Jadi sehingga itu Raja Daud sang penerus, ya kan, dari Saul ini, ya kan, akhirnya apa? Ditimpa masa kelaparan. Jadi dalam hal ini janji-janji Tuhan atau janji-janji kita, ya kan, setiap dalam kehidupan kita perhatikan. Jadi kita jangan mentang-mentang generasi kita ya, kita tidak mau belajar tentang masa-masa lalu orang tua kita bagaimana, ya kan. Nah, akibatnya apa? Saya waktu itu 99% saya bilang, semua yang saya layani itu, ya kan, kita satu grupnya saya bikin sampai 20 orang, ya kan. Jadi semua mengalami kepahitan-kepahitan masa lalu, sehingga apa? Beban yang dia pikul hari ini itu bukan bukan apa maunya dia, ya. Saya tanya, mau hidup susah ya? Enggak mau. Tapi kenapa nih dia hidup susah? Nah, itu pertanyaan dia juga, kenapa ya? Karena mereka tidak tahu. Setelah saya kasih tahu bahwa itu adalah ada dosa masa lalu kita, ya kan, yang membuat hari ini ya kita menderita. Di sini saya lihat Daud luar biasa. Dia tanya Tuhan. Maka saya juga sekarang sedang mempersiapkan, ya kan, bagaimana generasi-generasi penerus, ya kan, untuk perusahaan saya. Karena saya lihat dari kalangan intern saya, keluarga saya, anak saya sendiri, mereka tidak mau. Di kalangan keluarga juga tidak punya kapasitas sebesar itu. Saya tanya Tuhan, ya kan. Nah, saya tanya Tuhan, saya adakan satu training center, ya kan, dan baru 3 kali saya training, tapi saya melihat, ya ini benar-benar kalau kita andalkan Tuhan, kita tanya Tuhan, terjadilah namanya kebangkitan. Jika mereka begitu semangat, sekarang sudah peduli, karena apa? Karena mereka hidup dengan membawa masa lalu sehingga tidak maksimal. Jadi hari ini saya bersyukur sekali dengan firman Tuhan ini, ya kan, ada janji-janji yang
yang tadinya dilakukan Yosua tapi oleh Saul dibabat habis sehingga Tuhan murka kepada bangsa Israel. Tetapi oleh karena keberanian Daud, dia tanya sama Tuhan. Dan saya juga harus semua sekarang, kalau dulu sudah tiap hari saya kerjakan, enggak usah tanya Tuhan lah, ya kan. Tapi di sini saya remah sekali, ya. Maka setiap saya mau apapun sekarang saya doa dulu lah, tanya Tuhan, ya kan. Nah di sini benar-benar saya merasakan, ya kan, kalau kita dulu juga pernah berjanji, ya kan. Nah kita juga harus renungkan perjanjian kita, terutama satu, keluarga, dengan keluarga kita, yaitu dengan istri kita, ya kan. Banyak hari-hari ini kadang-kadang terjadi, ya, hal-hal yang kadang sepele pun masih masih terjadi. Karena apa? Kita tidak mengingatkan lagi perjanjian pernikahan kita ketika di mimbar, ketika kita diberkati. Ya. Jadi kalau dalam pernikahan itu, ya kan, memang puncak pernikahan yang diberkati 100%. Tapi sesudah menikah itu, ya yang saya alami dan lakukan itu, sudah dapat. Mulailah. Masa dia tidak tahu aku nih perlu gini, 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 gini toh. Nah, itu mulai terjadi. Jadi kita harap ya semua apa yang kita lakukan itu sebetulnya bukan rancangan Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat sama kita, tapi karena kita selalu lupa dan kita tidak mau bertanya sama Tuhan, ujungnya nah inilah kelaparan, ya penderitaan yang kita terima. Lantas ayat ketiga, Daud berkata kepada orang Gibeon, apakah yang ku perbuat bagimu dan dengan apa dapat kuadakan penebusan supaya kamu memberkati milik pusaka Tuhan. Lalu berkatalah orang Gibeon itu kepadanya, bukanlah perkara emas dan perak urusan kami dan Saul dengan Saul serta keluarganya, juga bukankah urusan kami untuk membunuh seseorang di antara orang Israel? Tetapi kata Daud, apa yang kamu kehendaki akan kuperbuat bagimu. Sesudah itu berkatalah mereka kepada raja, dari orang yang hendak membinasakan kami dan yang bermaksud memusnahkan kami, sehingga kami tidak mendapat tempat dimanapun di daerah Israel, biarlah diserahkan 7 orang anaknya laki-laki kepada kami, supaya kami menggantungkan mereka di hadapan Tuhan, di Gibeon, di bukit Tuhan. Lalu berkatalah raja, aku akan menyerahkan mereka, ya kan. Jadi di sini saya lihat, ya kan, harus ada gantinya, ya. Jadi harus ada gantinya. Jadi karena Saul sudah berbuat yang tidak baik di mata Tuhan, akhirnya apa? Ada penebusan. Nah, penebusan ini 7 orang keturunan Saul itu, ya kan, harus diserahkan dan digantung di bukit Tuhan, ya. Yang ke-7, tetapi raja merasa sayang kepada Mephiboset bin Yonatan bin Saul, karena sumpah demi Tuhan ada di antara mereka, di antara Daud dan Yonatan bin Saul. Lalu raja mengambil kedua anak laki-laki Rispa binti Aya yang dilahirkannya bagi Saul, yakni Armoni dan Mephiboset, dan kelima anak laki-laki Mereb binti Saul yang dilahirkan bagi Adriel dan bin Barsilai, orang Mehola itu. Kemudian diserahkannya ke mereka ke dalam tangan orang Gibeon itu. Orang-orang ini menggantung mereka di atas bukit di hadapan Tuhan. Ke-7 orang itu tewas bersama-sama. Mereka telah dihukum mati pada awal musim menuai, pada permulaan musim menuai jelai. Lalu
Rispa binti Ayah mengambil kain karung dan membentangkannya bagi dirinya di atas gunung batu. Dari permulaan musim menuai sampai tercurah air dari langit ke atas mayat mereka. Ia tidak membiarkan burung-burung di udara mendatangi mayat mereka pada siang hari ataupun binatang-binatang di hutan pada malam hari. Ketika diberitahunya kepada Daud apa yang diperbuat Rispa bin Ayah gundik Saul itu, maka pergilah Daud mengambil tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan anaknya dari warga-warga kota Yabes Gilead yang telah mencuri tulang-tulang itu dari tanah lapang di Betsan, tempat orang Filistin menggantung mereka ketika orang Filistin memukul Saul kala di Gilboa. Ia membawa dari sana tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan anaknya. Dikumpulkannya juga tulang-tulang orang-orang yang digantung tadi. Lalu dikuburkan bersama-sama tulang-tulang Saul dan Yonatan anak-anaknya di tanah Benyamin, di Sela di dalam kubur Kis. Ayahnya orang melakukan segala sesuatu yang diperintahkan raja, maka sesudah itu Allah mengabulkan doa untuk negeri itu. Jadi di sini saya lihat ya, Daud ini punya hati yang baik. Ya kan, meskipun dia pernah berbuat jahat, tapi hatinya dia sekarang udah jadi baik. Karena apa? Karena ketika dia mendengar ya kan bahwa tulang-tulang sudah berserakan di sana, dia pergi mengambil dan dia menguburkannya. Jadi dia tidak pernah lupa ya. Kita tahu juga bagaimana Saul waktu itu mau membunuh Daud. Banyak kesempatan Daud juga bisa membalas, tapi dia nggak mau. Meskipun Saul sudah berbuat jahat demikian sama dia, dia tetap berbuat baik. Nah inilah kalau orang yang penuh dengan mengandalkan Tuhan, hidupnya dia tidak akan sembarangan. Ayat yang berikutnya, peperangan melawan orang Filistin. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya lalu berperang melawan orang Filistin. Sampai Daud menjadi letih dan lesu. Nah, di sini bagaimana perjuangan Daud ya. Kadang saya pikir juga saya nih hampir-hampir sama juga. Mungkin ada ujungnya ada Daud. Saya juga kadang-kadang udah letih ya. Saya ngomong Tuhan saya udah letih nih, ya kan. Tapi belum dapat orang-orang. Nah, rupanya Tuhan maunya kita tuh kalau berserah tuh jangan setengah-setengah, ya kan. Ketika sudah kita sungguh-sungguh, ya saya lihat Tuhan kirim satu orang yang memang benar-benar punya kapasitas. Nah, sampai di sini dia pergi berperang juga, ya kan. Sudah letih lesu berarti sudah tua. Nah, di sini saya lihat ya. Yang ke-16, Isbi Ginob yang termasuk keturunan raksasa, berat tombaknya 300 sikal tembaga dan ia menyandang pedang yang baru, menyangka dapat menewaskan Daud. Tetapi Abisai anak Seruya datang menolong Daud lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin. Pada waktu itu orang Daud memohon dengan sangat kepadanya, kata mereka, janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama engkau. Nah, di sini sangat ya kemarin itu waktu saya di Bengkulu, anggota saya bilang begini, Koko udah usah lagi lah, ya kan turun, biarlah kami aja. Nah saya baca ini ya mirip-mirip ya, saya bilang Tuhan, ya kan puji Tuhan ya, sekarang mereka sudah bisa berkata biarlah kami yang muda-muda aja. Ya jadi saya lihat terus terang aja kalau Tuhan kita sudah berserah sama Tuhan, Tuhan sudah campur tangan. Yang tadinya itu ya kan berat tombaknya 300 sikal tembaga ya, yang bakal menghabiskan Daud. Tetapi kalau Allah ada di pihak kita,
ya kan? Firman Tuhan katakan siapa yang jadi lawan kita? Tidak ada. Nah, tapi kita jangan pula sombong, ya kan? Kita berserah penuh nggak sama Tuhan. Nah, jadi di sini saya rema sekali bahwa sebetulnya saya juga sudah gampang capek, ya kan? Tapi disitulah rupanya kekeliruan saya. Dulu menteng-menteng ya, masih muda, selalu hanya mengandalkan Tuhan setengah-setengah, ya. Tetapi Tuhan mau ajar kita. Kalau mau, ya jangan katanya seperti suam-suam kuku. Jangan suam-suam kuku. Nanti kita dimuntahkan. Jadi harusnya dengan berserah penuh, saya percaya, ya hari-hari ini, ya saya lihat terjadi ya perubahan-perubahan. Dan disinilah saya baru menyadari bahwa kuasa Allah itu memang betul-betul nyata. Yang ke-17, sampai 18 ini. Oh, 18. Sesudah itu terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu itu Sibkai, orang Husa, memukul kalah Saf, yang termasuk keturunan raksasa. Nah, di sini juga artinya keturunan Goliat ini mereka kalahkan. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Yare Oregim, orang Bethlehem itu menewaskan Goliat, orang Gad itu, yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangan dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Ia mengolok-ngolok orang Israel. Maka Yonatan, anak si Mea, kakak Daud, menewaskannya. Kita lihat ya di sini bagaimana campur tangan Tuhan dalam perjalanan kepemimpinan Daud. Ya kan kadang-kadang ya kita sudah tua, kita pikir siapa yang mau, tapi kalau kita menyerahkan itu kepada tangan Tuhan, Tuhan punya cara. Jadi tidak bisa kita hanya mengandalkan pikiran kita. Siang malam lah kita memikirkan percuma, ya. Karena ini saya sudah alami, ya. Saya mengandalkan Tuhan, masa dikit-dikit mengandal Tuhan sih. Yang kecil-kecil, yang besar aja. Tapi Tuhan nggak mau begitu. Tuhan maunya penyerahan total, ya kan? Nah, di sini saya juga alami, ya kan? Dan di sini dikatakan ia mengolok-ngolok orang Israel, dan maka Yonatan anak si Mea kakak Daud menewaskannya. Keempat orang itu termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Jadi kalau kita sudah menyerahkan total hidup kita, ya kan, apapun masalahnya, ya kan, Tuhan punya cara dan Tuhan punya rancangan yang tidak pernah kita pikirkan, ya. Jadi kadang-kadang kita kan banyak menggunakan pikiran kita. Nah, setelah saya akhir ini kenapa harus berserah, ya karena sudah tua. Tidak bisa lagi kekuatan diandalkan. Ya sudahlah. Ya, rupanya itu satu kekeliruan dari saya. Kenapa dari dulu menyerah total aja? Ya, nggak terlalu capek kita. Nah, jadi di sini ya sama-sama kita belajar bagaimana ya kan kalau hidup kita selalu mengandalkan Tuhan. Banyak ya kan yang kita lihat, ya saya selalu bertanya ya kan, Anda coba lihat ya di dunia ini banyak orang berhasil atau orang yang tidak berhasil, ya kan? Karena banyak hal-hal kesombongan. Maka dalam saya mengajar materi saya yang pertama itu mengapa kita tidak bisa maksimal hidup, ya, karena kesombongan. Kesombongan hidup kita apa? Oh, aku kan pinter S1, S2, S3, ya kan? Tapi sebetulnya itu baik. Tapi kalau tidak disertai Tuhan, ya kan, itu menjadi sia-sia, ya. Jadi maka itu saya ini untuk diri saya nggak tahu Bapak Ibu bagaimana, tetapi sharing saya supaya marilah
ya. Kita mulai lebih banyak mengerti dalam hal bagaimana menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan, ya kan? Setiap kemarin juga semalam saya katakan, saya bisa ada hari ini juga karena apa? Lebih setiap pagi bangun ya ikut berkaram deo ya kan. Semakin ditambah hikmatnya di saat diberi apa Tuhan ya kan, karena kita mencari Bapa, jadi dia selalu memberi kekuatan dan hikmat kepada kita supaya kita lebih baik ya kan. Apapun masalah urusan kita kadang-kadang ya kan kita ragu, tetapi kalau bersama dengan Tuhan ya kan, Tuhan akan campur tangan, sesuatu pasti terjadi. Demikian, Her, Koko kembalikan, tolong ditambah di mana kurangnya. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Ko Simon buat sharing firman yang menjadi sharing hidup hari ini, dan tentu semakin merema untuk melakukan seperti apa yang firman Tuhan ajar hari ini, supaya tidak terus letih lesu ketika usia semakin bertambah. Jadi merilis. Nah, jadi hal penting yang seperti poin yang pertama tadi, yang tadi Ko Simon sudah sampaikan, itu yang menjadi pembelajaran kita. Jangan melanggar perjanjian Tuhan. Bayangin Bapak Ibu, itu udah ratusan tahun berlalu, bagaimana Tuhan sudah meneguhkan sumpah orang Israel untuk tidak menumpas bangsa Gibeon, dan itu diteguhkan di hadapan Tuhan. Itu menjadi sebuah perjanjian. Dan ketika dilanggar oleh Saul dan keluarganya, itu harganya sangat mahal harus dibayar. Jadi pembelajaran yang penting adalah jangan pernah melanggar perjanjian Tuhan. Apa itu perjanjian Tuhan? Salah satu penting yang seperti tadi Cosimo sudah sampaikan, pernikahan kita ini adalah perjanjian, covenant. Jadi jangan anggap enteng perjanjian pernikahan kita. Jangan langgar, karena itu harganya akan sangat-sangat mahal. Semalam Cosimon Ciaping ajar di LEC, dan ada satu kalimat rahasia yang Ciaping katakan, Ibu Simon, itu takut akan Tuhan. Kenapa bisa bertahan menghadapi banyak persoalan, permasalahan, itu karena takut akan Tuhan. Ada begitu banyak pasangan nggak takut dengan pasangan. Ini bukan soal nggak takut dengan pasangannya, sehingga mengucapkan kata-kata di dalam emosi. Sebenarnya ya karena nggak takut dengan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan pasti nggak akan melakukan yang melanggar firman Tuhan. Karena dia hormat, dia takut akan Tuhan. Jadi mari miliki sikap hati yang terus takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan. Itu yang akan membuat Bapak Ibu bertahan memegang teguh perjanjian di dalam Tuhan. Ketika kita mau marah, oh ya, firman Tuhan nyuruh sabar. Karena aku takut akan Tuhan, aku hormat akan Tuhan, ya aku sabar. Bukan karena takut pada pasangan, bukan. Kalau takut sama pasangan, nggak ada yang takut dengan pasangan. Apalagi orang-orang yang dominan, intim, oh jangan ditantang. Nah, tapi mari hidup takut akan Tuhan. Karena itu akan membuat kita bisa berpegang teguh pada perjanjian. Karena sekali lagi, ketika kita melanggar perjanjian Tuhan, itu harganya terlalu mahal untuk kita bayar. Jadi mari Bapak Ibu, takut akan Tuhan. Itu yang harus kita jaga terus dalam hati kita. Oke, terima kasih Ko Simon. Tentu sudah banyak hal tadi sudah disampaikan oleh Ko Simon. Bagaimana kita harus melakukan bagian kita, selalu bertanya kepada Tuhan. Oke, terima kasih. Itu saja yang saya tambahkan karena waktu. Nanti Ko Aheng akan berdoa. Kita doakan untuk Pak Siregar dan Ibu Mirianti. Hari Minggu ini, orang yang mau beli tanah mereka untuk buat keputusannya. Dan nanti Ko Simon akan tutup dalam doa. Oke, silakan Ko Aheng. Oke, Pak Heri, terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah, kami puja, dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami sungguh ucap syukur atas pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu dan kasih setia-Mu pada kami semua ya Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Dan kami juga bangga punya Allah yang seperti-Mu ya Tuhan, yang selalu ada di dalam tiap kehidupan kami semua ya Tuhan Yesus. Dan Engkau juga memberikan kami kekuatan, kesehatan, serta berkat-Mu yang telah kami terima dengan sukacita, dengan penuh ucap syukur kepada-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami naikkan setiap doa dan permohonan kami ya Tuhan Yesus, Engkau terlebih dahulu ampuni segala bentuk dosa, pelanggaran, kekurangan, kelemahan kami ya Tuhan. Bahkan Engkau sucikan hati dan pikiran kami ya Tuhan Yesus, supaya kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Pada pagi yang indah ini ya Tuhan Yesus, kami telah menyembah-Mu, kami telah memuji-Mu ya Tuhan, telah kami sama-sama sharing kebenaran firman-Mu. Semoga firman yang telah kami terima ya Tuhan boleh menjadi rema dan boleh kami aplikasi dalam tiap kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan Yesus. Kami tetap andalkan Tuhan di dalam segala keadaan dan juga takut akan Engkau ya Tuhan dalam menjalani hidup kami ya Tuhan Yesus. Kami juga ucapkan terima kasih kepada hamba-Mu ya Tuhan, Pak Simon yang sudah membagikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau senantiasa urapi dan Engkau berkati pelayanannya ya Tuhan Yesus, supaya semakin hari semakin heran dalam pelayanannya, dan juga Engkau tambah-tambahkan kapasitas ya Tuhan pelayanannya Tuhan Yesus. Juga Engkau berkati ya Tuhan kekuatan kesehatannya. Demikian istri dan anaknya Tuhan Yesus, dan anak menantu dan cucunya Engkau berkati juga ya Tuhan, dengan berkat yang ada pada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur pada Engkau. Demikian setiap kami yang ada di grup Kerandian ya Tuhan Yesus. Juga Engkau berkati ya Tuhan, apabila ada pergumulan atau persoalan ya Tuhan, Engkau selalu ada ya Tuhan, memberikan solusi jalan keluar yang terbaik, supaya kami semua boleh menjadi berkat dan memberkati setiap orang ada sekitar kami ya Tuhan Yesus. Setiap pekerjaan pelayanan kami ya Tuhan lakukan sepanjang hari ini ya Tuhan Yesus. Engkau boleh berkati kami ya Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Apabila ada teman di Koramdio yang sakit atau kurang sehat ya Tuhan, kami juga doakan dengan kuasa bibilurnya Tuhan Yesus, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan secara sempurna ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk kota Jambi dan sekitarnya ya Tuhan. Engkau juga berikan keamanan, kedamaian ya Tuhan Yesus. Jauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan, untuk Bapak Siregar dan Ibu Melianti ya Tuhan Yesus. Karena keputusan dari calon pembeli tanah di Lamongan ya Tuhan, rencana keputusan pembeliannya nanti hari Minggu ya Tuhan Yesus. Engkau campur tangan ya Tuhan dalam segala transaksinya Tuhan, bahkan Engkau lancarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami juga ya Tuhan berdoa buat negara Republik Indonesia ya Tuhan dan pemerintahannya ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan, Indonesia tetap bersatu dan Engkau jauhkan dari setiap perpecahan. Aparat TNI dan Polri tetap setia menjaga kedaulatan Republik Indonesia ya Tuhan. Dan dari kota sampai ke desa-desa terpencil sekalipun, supaya tetap ada keamanan, kedamaian buat seluruh bangsa Indonesia. Para pemimpin dari pusat, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan jajarannya ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan pemerintah daerah, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, kelurahan, bahkan sampai ke RT RW ya Tuhan Yesus. Mereka bekerja dengan hati nurani yang benar untuk kemajuan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan juga Engkau berikan roh takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat supaya seluruh umat Kristiani semuanya dapat beribadah ya Tuhan, memuji muliakan nama Engkau. Terutama momen Natal ini ya Tuhan, supaya mereka dapat memuliakan nama Engkau dengan bebas dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus. Dari kota sampai ke desa-desa sekalipun ya Tuhan. Kami juga ya Tuhan doakan hasil bumi dan hasil alam Engkau selalu berkati ya Tuhan Yesus. Untuk kesejahteraan dan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa ya Tuhan, kami serahkan seluruh gereja-gereja dari berbagai dominasi dan seluruh hamba-hamba Tuhan dan dengan jemaatnya selalu unity dan bersatu ya Tuhan, memberitakan kabar baik-Mu kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau ya Tuhan, supaya menjadi garam dan terang, serta menjadi surat terbuka, sehingga boleh menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau ya Tuhan, boleh datang bertobat, sehingga menjadi bangsa Indonesia, setiap lutut berturut, setiap lidah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan yang patut disembah dan ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Biarlah hati kami selalu semakin hari semakin melekat kepada Engkau Tuhan. Kami mau kebenaran-Mu tertanam dan bertumbuh di dalam setiap hidup kami. Karena itulah menjadi modal kami, kekuatan kami dalam kami berjalan sepanjang hari Tuhan. Karena kami tahu tanpa pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami gampang terjatuh. Maka pada pagi hari ini kami tahu Tuhan, Engkau sudah memberi kami pandangan lebih jauh lagi, sehingga kami boleh seperti apa yang Tuhan keinginkan. Dan kami serahkan sepanjang aktivitas hari ini, Tuhan selalu menyertai kami. Dan akhirnya kami mau terima berkat Tuhan, berkat kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi, bersama dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Yung, jalan Yung. Will, jalan Will. Aku belum bisa, Pak. Will, jalan Will. Iya, Pak. Ayo. Oke. Oke, Bapak Ibu.